Hai Sobat Kudus, selamat datang di Podcast Religius, podcastnya Polres Kudus. Bersama dengan saya Ruli dan rekan saya Mangun Prasetyo. Di episode sebelumnya tentunya kita sudah banyak kedatangan tamu yang banyak menguak informasi dan juga membahas kejadian yang sedang terjadi di Kabupaten Kudus. Untuk kali ini, episode yang sangat spesial karena kita kedatangan seorang tamu yang memang berbeda dengan yang lain, karena inilah paling spesial yang akan memimpin ataupun yang kemarin sudah memimpin Kudus di periode Januari 2024 sampai dengan Januari 2025. Selamat datang kepada Bapak Dr. Muhammad Hasan Habibi di podcast kami, Bapak. Selamat datang, Bapak. Terima kasih berkenan hadir. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, ini sebetulnya kan saya di request itu udah cukup lama ya sama teman-teman, cuman karena mungkin kesibukan macam-macam, tapi alhamdulillah saya bisa tunaikan janji untuk datang ke sini dan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semua, ya cerita-cerita yang ya setahu saya lah, yang kemudian nanti pengen diobrolin gitu Pak. Yang penting sehat, alhamdulillah. Amin, doanya. Dan selamat juga Bapak untuk promosi jabatannya sebagai staf ahli bidang penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains dan teknologi di Kemendikti-Saintek. Selamat ya Bapak, semoga sukses selalu dan lancar ke depannya Bapak ini. Amin. Bapak, selama ini kan kita kenalnya Bapak ini kan lebih familiarnya di kalangan masyarakat manggilnya Pak PJ ini. Yeah. Nah, untuk kali ini kan sudah berbeda. Iya. Lebih akrabnya ini kita panggil dengan Pak Habibi apa Pak Hasan ini, Pak? Kayaknya mungkin lebih enak dipanggil Mas Hasan aja ya. Mas Hasan. Karena saya belum tua-tua banget ya. Oh, tapi kalau kita manggilnya Mas Hasan kan agak ambigu gitu Bapak. Iya. Pak Hasan gitu aja Boleh, nggak apa-apa. silakan. Nah, tentunya untuk masyarakat Kudus yang sebelumnya sudah mengenal Bapak sebagai Pak PJ atau Pak Hasan ini, mereka kan ada yang bertanya, Pak Hasan ini siapa sih? Sosok Pak Hasan ini dari mana? Latar belakang Bapak, mohon izin Bapak bisa diceritakan. Iya, waktu awal kesini gitu ya, saya ditugasin jadi PJ. Sebagian orang mengira itu saya asli Kudus. Sebagian mengira. Sehingga banyak bertanya teman-teman saya juga di Jakarta, di Kemendagri atau bahkan di provinsi, Mas asli Kudus ya Mas? Gitu. Ya saya jawab, enggak, saya ini kelahiran Semarang sebetulnya. Saya kelahiran Semarang. SD saya di Semarang, SMP saya di Semarang, SMA saya di Semarang, kuliah saya di Semarang. Kemudian ya karena perjalanan waktu ya, orang bekerja, karir segala macam, kemudian saya ke Jakarta bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Nah, mungkin karena panggilan sejarah juga dan penugasan yang akhirnya kami ditugaskan di Kudus dari awal Januari tahun 2024 kemarin, dan baru saja kemarin juga menyelesaikan khidmah. Saya menggunakan bahasa khidmah. Bukan amanah lagi nih Bapak. Bukan. Khidmah itu adalah pengabdian. Kalau amanah itu kan kepercayaan. Nah, saya selalu menggunakan istilah khidmah, bahwa selama 1 tahun kami berkhidmah di Kudus ini, alhamdulillah luar biasa. Dan pada akhirnya ya salah satunya mengantarkan saya sebagaimana tadi yang Mbak cerita, promosi menjadi Eselon 1 di staf ahli Kemendikti-Saintek itu. Gitu Bapak, terima kasih. Bicara singkat mengenai Bapak ini sudah terjawab. Aslinya dari Semarang Bapak. Aslinya Semarang. Cuman anak saya mondok di Kudus. Oh gitu. Berarti ada saling berketerkaitan. Iya, dan saudara-saudara juga ada beberapa di Kudus. Untuk riwayat jabatan Bapak, apakah memang dari yang dulunya dari Semarang tiba-tiba sampai Kudus? Ini kan orang bertanya, Pak Habibie ini riwayat jabatannya seperti apa sih? Gitu. Tadi ya, saya kan menyelesaikan kuliah di Semarang. Betul. Terus kemudian saya keterima PNS-nya langsung di Jakarta. Langsung di Jakarta di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nah, karena saya seorang teknis, karena saya betulnya S1 saya teknik elektro. Jadi saya ngurusi programmer, aplikasi, website, media, dunia itulah. Di kantor saya di Pustekom namanya. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Saya di situ cukup lama, dari staf sampai kemudian menjadi kepala pusatnya.
eselon 2 ya di sana. Eselon 2 langsung. Ya, tapi sebelumnya tentu dari eselon 3, eselon 4, eselon 3 kemudian Bertahap, Bapak, nggih? bertahap, Nggak langsung. ya. Nah, baru kemudian setelah saya kepala Pustekom, kemudian ada reorganisasi di Kemendikbud, ada organisasi baru lahir namanya Pusdatin. Nah, saya jadi kepala Pusdatin di situ. Terus setelahnya kemudian ditugaskan ke Kudus ini menjadi PJ Bupati, dan dalam proses perjalanan di Kudus kami juga ada penyegaran organisasi. Saya ditempatkan sebagai Kepala Biro Kerjasama dan Humas di Kemendikbud, Ristek yang kemarin gitu ya. Jadi perjalanan panjangnya ya dari Pustekom kemudian ke Pusdatin, terus ke PJ Bupati, BKHM, dan sekarang meneruskan Jalur yang pengabdian dan pengabdian khidmat lagi saya di di Kemendikbud bidang itu tadi Bapak. Oke. Jadi intinya dari Kemendikbud sebelumnya, terus jadi PJ, tapi kembali lagi ke Kemendikti juga gitu ya Iya, Pak ya. kalau dulu kan yang diurusin semuanya Iya. zaman di Pusdatin itu, dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Betul, Bapak. Karena saya kepala Pusdatin saat Iya. itu. Di BKHM juga sama. Nah, sekarang karena kementeriannya juga menjadi 3, ada pendidikan dasar, pendidikan tinggi, sains, teknologi, dan kebudayaan. Saya lebih fokus di pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Oh, lebih tahapan yang di atas Bapak gitu. Oke. Alhamdulillah Bapak, ini memang dari semuanya yang ini sudah terjawab. Dan itu semua terjadi karena berkahnya Kabupaten Kudus. Alhamdulillah benar nih. Memang berkah sekali Kudus ini. Kota Wali yang punya banyak sejarah Betul dan sekali. doa Bapak. Iya. Oke. Nah, untuk pengalaman selama 1 tahun terakhir ini Bapak, Ya. gimana Pak kesan yang dapatkan selama ini Bapak? Aku kalau boleh satu kata ya amazing gitu. Oh, Amazing, sudah amazing. mulai Sebenarnya banyak banyak. Satu kalau kata tuh amazing amazing. Iya, saya datang di bulan Januari kan. Iya Bapak, Itu situasi kan waktu itu awal-awal langsung musim hujan. memang. Situasinya saat itu dan langsung banjir. Saya baru di sini seminggu apa 2 minggu Langsung. ada banjir yang luar biasa besar. Terus kemudian situasinya juga menjelang pilpres ya saat Betul. itu ya, dimana tentu situasi kontestasi kemudian pergolakan politik masyarakat itu juga luar biasa pasti saat itu. Jadi pas saya awal masuk dihadapkan dengan 2 situasi itu. Satu, kondisi menjelang pilpres, Betul. yang kedua adalah banjir yang luar biasa. Luar biasa. Dan ini situasi yang mungkin saya belum pernah hadapi sebelumnya. Selama saya bekerja di kementerian. Misalnya kan gitu. Langsung dihadapkan dalam situasi semacam ini. Tapi saya percaya ya. Saya percaya bahwa kalau sekali lagi ini kembali ke niat. Kalau memang niat kita adalah mengabdi atau khidmah, itu Allah itu akan kasih jalan dari titik mana yang mungkin kita tidak sangka-sangka. Gitu Bapak. Ya di titik itulah tentu saya pribadi, terus kemudian yang luar biasa nih dibantu teman-teman Forkopimda semua, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, kemudian ada Kajari, ada PN, ada legislatif. Betul, semua Bapak. Pokoknya unsur Forkopimda solid gitu ya untuk kemudian bisa menyelesaikan PR besar tadi, apakah pilpres tadi ataukah banjir tadi. Betul. Yang sama-sama menguras energi yang luar biasa, dan alhamdulillah semuanya bisa kita lampaui dengan baik pada saat awal-awal saya masuk tadi. Gitu, Amazing lah. Amazing. Amazing, luar biasa. Langsung diberikan sebuah amazing tadi Bapak. Kira-kira mengelola gitu. masyarakat dengan juga pola pikiran tentang pemerintahan Bapak gitu tadi. Iya. Karena mohon maaf juga sebelumnya belum pernah punya pengalaman di wilayah ya Pak ya. Betul. Nah, saya emang nggak punya pengalaman di wilayah karena langsung kerjanya di kementerian. Tapi satu yang saya punya modal, Pak. Apa itu, Pak? Saya pernah jadi ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Oh. Itu juga walaupun itu segmentasi anak-anak santri, Betul. anak-anak pelajar, tapi juga bersentuhan dengan teritorial pasti. Betul. Saya pernah jadi ketua IPNU Jawa Tengah yang saat itu ya hampir sinergi, kolaborasi, koordinasi dengan kabupaten seluruh Jawa Tengah ataupun tingkat PAC kalau kita menyebutnya ya, anak cabang atau kecamatan, nah kira-kira gitu, yang itu akhirnya membuat sedikit banyak menjadi modal saya saat bicara persoalan teritorial tadi. Gitu. Dari struktur memang sudah terbentuk
pengalaman PAC dan Ibnu tadi juga ada keterkaitan dengan Kudus yang notabene penyebutnya adalah kota santri, Bapak. Betul. Gitu, Bapak. Nggih. betul. Ini untuk Bapak selama menjabat kemarin, Bapak ini. Aha. Apakah ada kebijakan yang menjadikan prioritas, Bapak? Kebijakan prioritas selama memimpin? Gini, kalau bicara persoalan prioritas, saya masuk awal-awal dan Iya. belajar dari banjir tadi. Betul, betul. Saya menyadari betul, Kudus ini adalah kota yang luar biasa melimpah resource-nya. Resource-nya melimpah. Ada masyarakat yang sangat religius Betul. di sini. Kemudian ada perusahaan yang cukup banyak Besar, tersebar. banyak. Terus kemudian ada masyarakat yang sangat well educated, Betul. terpelajar. Terus kemudian juga tentu saja adalah tata pemerintahan juga yang sangat baik. Nah, di titik inilah saya kemudian berpikir banyaknya pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang kadang-kadang dihadapkan dengan keterbatasan. Katakanlah kita bicara persoalan budgeting atau fiskal. Sementara kadang PR-nya masih banyak. Betul. Apakah itu persoalan infrastruktur, apakah itu persoalan pendidikan, apakah itu persoalan kesehatan, ataupun yang lain. Betul. Nah, singkat kata, PR yang banyak itulah yang kemudian coba kita jawab dengan resource yang melimpah itu. Sehingga yang secara kemudian kolaboratif saya lakukan adalah melakukan sebuah aksi skala besar yang kemudian bersama-sama sengkuyung bareng untuk menyelesaikan PR-PR itu. Oke. Kalau ditanya apakah menurut saya yang mungkin paling gitu ya, Ya, betul, yang paling paling prioritas. berkesan, paling menjadi prioritas. Betul. Bagaimana kemudian semua perusahaan besar tadi itu mau bergerak secara bersama-sama menuntaskan PR-PR dengan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, sebagai regulator, dan sebagai jembatan, sehingga masing-masing tadi bisa memberikan sumbangsi terbaiknya. Itu sih menurut saya yang buat saya paling berkesan selama saya di Kudus. Garis bawah tentang prioritas berarti menurut Bapak menjadikan semua poin-poin permasalahan dijadikan satu, Bapak. Untuk membentuk suatu keutuhan Betul. sebagai kota Kudus yang benar-benar kita selesaikan permasalahan ini, gitu, Bapak. Nggih, saya mikirnya sederhana saja kok. Gimana, Bapak? Teman-teman kayak perusahaan-perusahaan besar nih ya, Iya. kayak Jarum, kayak Sukun, kayak Noroyono, kayak Pura, Polytron, itu biasa kok nyponsori kegiatan di luar Kudus, bahkan skalanya nasional. Betul. Betul. Kan Betul gitu ya? sekali, Iya. Bapak. Nggih. Kenapa tidak kemudian ini kita tarik untuk menyelesaikan kita persoalan kita yang paling basic? Yang paling dasar di Kalau sini. mereka Bapak, saja ini. keluar iya, ke dalam harusnya lebih maksimal. Cuman prerequisite atau syaratnya satu, kita harus menjaga trust, Percaya. menjaga kepercayaan, menjaga good governance, dan memberikan data yang presisi terhadap apa-apa yang masih menjadi PR yang kita lakukan. Sehingga saat kita ngobrol dengan mereka, diskusi dengan mereka, ini loh rumah rusak kita tuh ada Betul sekian. sekali. Betul. Ini Sesuai loh dengan data gitu, Bapak. ini loh kampung yang nggak punya jamban, masyarakat yang nggak punya jamban di kampung-kampung itu ada sekian. Ini loh yang putus sekolah itu ada sekian. Kita punya APBD sekian. Ayo teman-teman bisa support di titik mana. Dan saya pastikan pemerintah Kabupaten Kudus serius satu dan menjaga governance dari proses itu sehingga by name, by address, semua program yang kemudian mengalir bisa dipertanggungjawabkan secara maksimal. Gitu. Itu yang kemudian kami lakukan dalam proses kolaborasi sosial skala besar. Memang sangat terasa sekali sentuhan Bapak ini ke masyarakat paling bawah, contoh rumah tangga ataupun tetangga-tetangga sekitar. Memang apresiasi penuh buat Bapak kemarin itu. Kudus ini tidak ada kemunduran, tapi walaupun dalam keadaan, mohon maaf tentang bencana kemarin, Ya, banjir ya. sangat ada presisi dan memberikan predikat yang luar biasa karena gerak cepat kita berkaitan dengan stakeholder yang terkait, gitu, Betul, Bapak. betul. Oke. Kalau seandainya dari program prioritas tadi yang telah dilakukan yang menjadi dikedepankan itu Bapak, terus gimana Pak caranya untuk langkah-langkah yang dilakukannya? Satu ya, yang namanya program pemerintah itu pasti kan selalu ada aturan, Betul. selalu ada kemudian governance yang dijaga, selalu kemudian sudah terencana sebelumnya, T-1 anggaran, gitu ya. Walaupun demikian, saya menanamkan satu hal,
pada saat kita mengimplementasi semua pekerjaan-pekerjaan itu di level lapangan, Betul. saya selalu tanamkan kepada teman-teman saya di sejawat OPD yang disebut dengan Merdeka Bekerja. Merdeka Merdeka bekerja. bekerja. Bagaimana itu Pak? Merdeka Bekerja itu ya kita kerja dengan segenap kreativitas, dengan segenap inisiatif dan hal-hal yang kemudian menurut Anda atau teman-teman ini yang akan lakukan selama itu precise, selama kemudian itu memiliki manfaat, selama kemudian itu Anda kasari lakukan dengan benar-benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara baik, yuk jalankan. Nggak usah khawatir kemudian nanti misalnya kena sindrom, oh nanti dikit-dikit pejabatnya akan diganti, oh dikit-dikit nanti akan dimutasi, Itu. dikit-dikit nanti akan begini. Saya kan nggak pakai itu sama sekali. Oh, gitu. Tapi KPI, output, outcome, kemudian capaian-capaian, dan yang paling penting semua program itu terdelivery dengan baik dengan masyarakat. Tadi misalnya dengan cerita masyarakat Betul. merespon bagus. Betul. Iya. Nah, saya pakai filosofi WA. Dengan kan WA pakai apa? WA. Betul. Dengan pakai WA kan. Kalau kita ngirim sesuatu, Nggih. pasti ada centang birunya. Ada. Betul. Nah, kita kirim kalau masih centangnya belum biru berarti belum terbaca. Belum terbaca. Tapi itu saja kan tidak cukup. Kalau ada respon, baru kemudian kita senang. Iya. Misalnya saya nanya, jangan ditanya sama pimpinan, udah sampai kantor belum? Kalau cuma dibaca saja, centang biru nggak dibalas, pasti kan ada tanda tanya. Betul. Tapi kalau Anda jawab udah siap dan udah sampai kantor, pasti clear kan? Clear. Sama juga dengan program. Saat kita luncurkan oleh pemerintah yang mendeliver program itu Iya. ke masyarakat, mungkin masyarakat akan menerima, kemudian oke, terima. Tapi kalau ada respon kayak tadi, bagus, kemudian senang, kudus ini tandanya udah centang biru, Iya, kemudian juga udah dibalas ke kita. Betul sekali. Sudah. Nah, kira-kira kan gitu ya. Yang- Ada feedback yang Feedback kemudian yang masuk. positif itu, Nah, Pak. kira-kira gitu. Jadi semangat Merdeka Belajar, Merdeka Bekerja itu, Merdeka Bekerja. sorry bukan Merdeka Bukan Bekerja kurikulum. itu menjadi spirit yang saya kasih ke teman-teman. Ayo Anda bekerja dengan luwes, Anda bekerja dengan segenap inisiatif, Anda bekerja dengan segenap kebebasan berekspresi, tapi jaga good governance dan tolong pastikan semua program itu send and deliver. Plus ada feedback dari masyarakat sehingga kemudian memastikan program kita adalah baik dan berjalan. Jalan. Kira-kira gitu Pak. Sasaran. Meskipun feedbacknya itu cuman terima kasih Bapak, apresiasi kepada pemerintah, apresiasi kepada Bapak PJ, Bupati seperti itu sudah merupakan Feedback feedback terbaik yang gitu, diharapkan. Aku kan sosmedku juga aktif. Iya. Oh Di iya. IG kan? Iya, IG iya, itu kan Bapak. Iya, aktif. saya- Aku kan Terpantau itu Iya. kemarin. Follow. saya kan kalau jawab ya apa adanya. Iya. Betul. sesuai. Misalnya Pak ada laporan apa ya misalnya contohnya di perempatan Jember misalnya Iya. banjir. Nah, Banjir. kira-kira kan dulu waktu saya awal Iya. masuk kan Awal-awal, gitu. iya. Itu kan oh iya saya jawab ya nanti ada programnya kok. Misalnya untuk bikin gorong-gorong dan Drainase dan lain drainase. sebagainya. Dan Anda bisa lihat kan? Iya. Hujan yang luar biasa beberapa hari di Kudus, Jember clear. Aman. Ya, walaupun ada beberapa hal juga, misalnya dulu awal-awal datang juga, Pak Persiku, kan itu ya. Paling kunci. Karena saat itu masih tertatih-tatih dari Iya. Liga 3, Liga pengen 3. Liga 2. Ya, saya mikir kan itu kan, kontak teman-teman, aku bisa support di mana ya, kira-kira kan gitu. Oh stadion Pak, buat persiapan standar masuk Liga 2, pemain ini itu. Ada domain yang menjadi urusanku, ada domain yang menjadi urusannya teman-teman manajemen, kira-kira gitu. Yang penting kita bareng-bareng. Ayo yang penting targetnya Persiku lolos Liga 2 ya. Saat itu ya. Saat itu. Betul. Nah, alhamdulillah Persiku lolos. Lolos. Ada lagi misalnya apa ya jembatan Karangsambung misalnya. Oh Iya, 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 yang paling Ah, baru, yang iya. paling baru. Itu ini. kan yang paling fresh Paling ya. fresh, Dulu paling aku fresh. awal masuk kan juga ditanya itu. Sudah ada Bapak berarti itu dulu. Awal. Awal aku masuk kan sudah dimention. Pak ini itu segala macam. Semua kan masuk ke sosmed saya Mas. Ada yang langsung di komen, ada yang via DM. Itu kan tetap saya baca, terus kemudian saya respon, kemudian komunikasikan dengan para OPD terkait segala macam sehingga kita bisa carikan solusi yang paling efektif untuk program-program itu. Itulah the power of social media menurut saya Betul, ya, iya. yang kemudian bisa langsung menangkap atau mengcapture dari realitas masyarakat. Betul. Gitu. Untuk tantangan sendiri Bapak, selain awal mula Bapak menjabat banjir tadi ini apa? Ada tantangan yang lebih ekstrim lagi nggak Bapak? Apa ya? Yang namanya orang bekerja itu pasti tantangannya pasti ada aja. Ada aja. Ada aja pasti. Waktu awal-awal saya jadi PJ, pesannya Pak Gubernur saya ingat persis. Gimana Bapak itu? Ada dua. Satu,
berkoordinasi dengan Forkopimda. Itu pesan pertama. Karena akan ada momentum-momentum politik tadi Betul, itu, betul. di mana kata kuncinya adalah soliditas dengan Forkopimda. Forkopimda. Ya kemudian yang kedua, PR yang kedua adalah hal-hal yang secara statistik sudah terukur di sebelumnya ya, misalnya kemiskinan gitu kan, terus Yang paling kemudian dasar, Bapak, itu ya. angka pengangguran, stunting itu kan PR yang kemudian harus kita lakukan secara gradual. Nah pesan Pak Gubernur saat itu saya ingat dua itu yang paling penting. Nah semua tantangan itu saya yakin bisa disikapi dengan baik kalau memang tadi kolaborasi dengan Forkopimdanya juga jalan dengan bagus, Tertata Bapak. tadi, tertata Pak. dengan Poin. baik, karena masing-masing kan punya kewenangan, Iya. masing-masing punya tugas, masing-masing juga punya ranah Benar. yang itu harus saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi saya tidak merasa ada tantangan yang luar biasa berat gitu ya. Itu dibuktikan dengan apa? Setiap saya evaluasi 3 bulanan dalam kurun waktu Iya. 4 kali terakhir, 4 kali evaluasi berarti ya Evaluasi selama satu 1 tahun. tahun. Nyatanya ya clear, nyatanya kemudian diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang menugaskan kami sebagai Pemda, Oke. dan sampai yang terakhir kemarin itu. Jadi singkat kata ya tantangan pasti ada, tapi saya sangat yakin kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik itu kata kunci untuk menyelesaikan semua persoalan. Itu sih. Gitu Bapak, Oke. Memang luar biasa sekali tantangan, tapi bisa dibuktikan dengan kerjasama Betul. melalui stakeholder terkait. Betul. Tapi untuk jawaban dari masyarakat melalui IG dan lain sebagainya, apakah ada medsos lain Bapak yang merespon dari masyarakat, entah itu dari YouTube mungkin atau TikTok mungkin? Apakah ada Bapak? Iya, aku ada akun TikTok, punya IG juga. Terus kemudian Facebook biasa ya. Facebook. Itu, kadang-kadang juga teman-teman di WA langsung pada ngontak Oh, kira-kira gitu. gitu. Di luar memang mekanisme resmi yang kita miliki ya, kayak musrembang Ya. atau rapat-rapat koordinasi secara Rapat-rapat bersama itu kan nanti muncul semua di situ. Tapi yang menjadi kata kunci saya kira adalah mau lewat apapun jalurnya kita mendapatkan input dan masukan itu. Kata kuncinya adalah fast respon. Fast respon. Kata kuncinya adalah fast Fast respon. respon. Bagaimana kita merespon dengan cepat semua keluhan-keluhan itu. Kalau memang kebetulan bisa langsung kita selesaikan, kita selesaikan. Kalau memang pas kebetulan ada proses yang harus dilalui untuk menyelesaikan persoalan itu, ya kita lalui. Nah, sehingga sekali lagi ini menjadi kolaborasi bersama. Contoh paling gampang. Apa Bapak itu? Ingat nggak yang supporter Persiko kemarin Ingat. jadi korban? Iya, Ingat. betul. Ya kan? Ingat. Ya kan beberapa Iya. waktu yang lalu. Baru kemarin. Itu saya kan dimention banyak sekali di entah IG, itu Bapak itu? IG, DM, WA, Facebook, Wih. semua masuk. Pak PJ, ini ada supporter, ada korban Iya, supporter, korban Iya. supporter. korban supporter bola gara-gara gini. Oke, ya saya baca semua itu. Langsung saya koordinasi dengan Pak Kapolres. Pak, urusan ini ranahnya di tempat jenengan nih. Tapi saya teruskan ya ininya masyarakat. Cuman saya pesannya waktu itu ke Pak Kapolres. Pak Kapolres minta tolong hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Karena ini orang tidak bersalah. Iya Bapak. Tiba-tiba kena aktivitas kekerasan, support kekerasan. kekerasan itu. Ya sudah hukumnya ditegakkan saja. Nah, ini contoh bagaimana kemudian masuk ke sosmed. Saya tidak dalam kewenangan untuk menyelesaikan karena ini ada di domain hukum gitu Betul, ya. betul. Makanya saya geser ke Pak Kapolres. Ada ranah. Teman-teman dari kepolisian segera merespon dengan cepat juga Langsung, kan persoalan ini langsung, kan. Bapak. Ya saya ingat persis dan alhamdulillah disclose kan gitu kan. Iya. Udah ketemu, udah ini itu segala macam beres. Kan kira-kira kan gitu. Berarti apapun medianya, Rudy. Fast respon kuncinya. Pak Hasan langsung fast respon. Fast respon Enggak kuncinya. serius nih Iya. ini fast respon. Kalau terus balapan nanti jadinya. Satset kalau orang Ya, bilang. satset. Ada lagi Bapak selain satset? Orang Jawa itu, orang Kutu. Apa? Cekat. Ah, Iya. Nah Bapak, kalau selain banjir tadi, terus supporter Persiko, momen yang paling berkesan yang sepertinya nggak akan terlupa itu apa Bapak? Dandangan. Dandangan. Buat saya dandangan. Kenapa itu kok bisa dandangan menjadi momen yang tidak akan terlupakan itu Bapak? Gini, ada beberapa hal ya kenapa Iya. membuat dandangan buat saya menjadi sangat istimewa. apa itu? Yang pertama, ini tradisi yang sudah 500 tahun berlangsung di Kudus. Betul. Betul sekali. Sejak zamannya Sunan Kudus. Nggih. Kemudian yang kedua, tradisi ini sudah menjadi
warisan budaya secara nasional. Itu tercatat di tempat kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masuk dalam database bahwa dandangan itu adalah warisan Budaya. budaya tak benda. Heritage. Heritage. Bisa masuk UNESCO mungkin ya. Ya, ini secara nasional. Nah, ini jalur. Bahasan jalur. Iya. Kemudian yang ketiga, Kudus ini kota yang sangat terkenal dengan ilmu falaknya. Falak. Kalau dengan teman-teman TBS, teman-teman kuliah, itu kan banyak kiai-kiai falaknya, betul? Belajar falak, Terutama iya. TBS, ilmu falak ya. Dan salah satu penanda Ramadan, gitu ya, Iya. yang dihitung dengan ilmu falak itu adalah diunjukkan dengan ujung dandangan itu. Iya. Oh. Dandangan ini kan tradisi kan, Betul. sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah itu pasti udah ada hitung-hitungannya. Nanti Ramadan akan jatuh Iya. di tanggal sekian. Itu kan udah bisa dihitung dengan ilmu falak. Sebelumnya kemudian diramaikan dengan ada dandangan. Iya. Ujungnya adalah penentuan awal bulan suci Ramadan. Nah, saya pas awal-awal masuk sini kan juga dalam waktu dekat berhadapan dengan dandangan ini. Ini kenapa membuat menurut saya menjadi sesuatu yang sangat spesial. Karena ini berurusan dengan tradisi masyarakat, berurusan dengan warisan Kanjeng Sunan, dengan warisan budaya tak benda secara nasional, sekaligus penanda dari awal bulan suci Ramadan. Nah, saya dihadapkan juga dengan situasi itu. Makanya pada saat awal-awal dandangan dan menjelang bulan suci Ramadan, saya memang persiapkan dengan serius itu. Sehingga orang tidak semata-mata datang ke dandangan hanya lihat barang pecah belah. Oh. Karena kan dulu tradisi itu kan menunggu ya. Menunggu. Pengumuman Dandang. kapan Ramadan itu akan Dandangnya. Dandan. Iya. diumumkan. Nah, setelah kemudian sudah ada pengumumannya kan ada bunyi dang-dang Betul. kira-kira kan gitu. Dang, gitu. Nah, sembari orang menunggu, itu kan ada transaksi jual beli, ada masyarakat datang. Nah, sehingga kemudian berkembang sampai sekarang inilah. Karena ini berlangsung kurang lebih sekitar 10 hari biasanya atau 12 hari lah kira-kira plus minus. Itu supaya orang tidak hanya berjualan. Makanya pas yang tahun ini ya, Tahun ini, tahun Januari Bapak kemarin, ini. saya memang create supaya orang datang kemudian mendengarkan tausiah, ada kemudian sholawat juga azahir Betul, yang kemarin ya. azahir. Di samping orang juga kemudian berziarah ke masjid atau menara atau ke makam Kanjeng Sunan, dia juga bertransaksi ekonomi. Sehingga ada added value atau nilai tambah saat orang menikmati dandangan itu berlimpah. Dia dapat economic value, dia dapat ilmu juga di sana, Spiritual dia dapat juga. spiritual juga di sana, dia dapat silaturahmi juga dan kebudayaan juga masuk di sana. Dan Anda boleh percaya atau tidak? Dandangan ini yang kemarin yang tadi saya ceritakan, Iya. itu menjadi salah satu support di mana pemerintah Kabupaten Kudus itu dapat anugerah kebudayaan Indonesia untuk kategori kabupaten kota emas. Wih, Mas. keren sekali. Itu baru saja kemarin. Tertinggi ya Pak itu? Tertinggi. Penghargaan tertinggi Kabupaten berarti ya? kota se-Indonesia yang dapat anugerah kebudayaan Indonesia kategori emas itu cuma 2. Salah satunya Kudus. satunya Jogja. Keren sekali Bapak ini. Itu Warisan kita budaya. ngalahin Solo. kabupaten kota ya kita Ya, ngomongnya kabupaten kota bicara. Kita ngalahin Bali, ngalahin ngalahin iya. Solo, sekali loh. ngalahin Sulawesi, ngalahin Sumatera. Untuk kategori kabupaten kota kita dapat emas dan salah satunya yang saya present di teman-teman kementerian adalah Dandangan. event Dandangan. dandangan ini. Itu Dan- juga dandangan itu berarti yang Bapak programkan kemarin itu sudah sesuai dengan tagline-nya warga masyarakat Kudus kalau tahu itu. Gus Jigang, pernah dengar nggak? Iya, iya. Pernah. Iya kan? Berarti sudah benar. Bagus, ngaji, Ngaji, dan dagang. dagang. Di situ sudah terangkum Kompleks semua. sekali, Bapak. Iya, di dandangan itu memang sudah betul itu. Nah, langsung iya. kompleks jadi satu eh, sisi. satu yang menarik sih, Apa ini Bapak? saya pernah tanya sebelum dandangan itu. Terus bunyi dangdang itu dari mana? Saya bilang kan gitu kan. Iya, betul. Betul sekali. Oh itu bunyi ini mas, bunyi beduk. Duduk menara. Beduk menara. Terus siapa yang nabuh? Nah itu. Wah, selama ini ya santri-santri atau kiai atau siapa yang ada di situ. Saya bilang, boleh nggak saya nabuh beduk di situ? Ini. Yang tahun kemarin. Yang tahun Berhasil. kemarin. Tahun Iya. ini, tahun Iya. Bapak ini. Terus banyak yang cerita, nggak ada ceritanya pak. Bupati itu nabuh beduk di Kudus dandangan itu nggak ada. Loh kenapa? Pada nggak berani. Oh. Kan gitu ya? Iya. Pada nggak berani. Ya sudah saya Bismillah. Saya istidzan saja ke Kanjeng Sunan.
Khadrah, Fatihah, saya mohon izin untuk ikut nabuh beduk sebagai penanda masuknya bulan suci Ramadan yang kemarin. Dan kata teman-teman sih, ya baru pertama kali dalam sejarah ada bupati nabuh beduk di menara pada Menara saat Suci. dandangan Iya. itu. Ini. Katanya begitu. Katanya Nggak tahu begitu. bener apa enggak ya. Tapi alhamdulillah terlaksana. Alhamdulillah. Terlaksana. Alhamdulillah. Orang-orang memberikan apresiasi yang luar biasa. Pasan berani-beraninya nabuh beduk di menara kan gitu, Ya Pak. kan waktu kita kecil juga mondok. Memang. Ya kerjaannya nabuh beduk masjid juga sama aja. Tapi kan beda, Bapak. Waktu kecil mondok. Gimana, Pak, itu? Pak PJ. Bedanya apa nabuh beduk itu tadi yang di masjid sama yang di menara? Nah, Ada nggak, itu Pak, kan ada bedanya, Pak. Ya kalau di musola Iya, ya, di musola. pondok kan ya biasa saja kan Biasa. menjelang maghrib, menjelang isya, menjelang zuhur subuh. itu kan kita kan nabuh beduk biasa. Cuman mungkin yang menjadi agak sedikit berbeda itu kan satu nuansa sakralnya pastinya. Yang kedua mungkin ya cerita-cerita yang ada di Iya, sekitar. mitos-mitos Nah, itu loh, Pak. itulah ya. Dan juga yang pasti tinggi ya, Pak. Oh iya. Iya, tinggi. Kalau itu ya? Iya. Di menara Nah, soalnya. itu ya. Jadi itu ya. Jadi luar biasa memang. Itu menurut saya salah satu pengalaman saya secara spiritual di Kudus ini yang tidak mungkin saya lupakan adalah nabuh beduk pada saat menjelang bulan Awal. suci Ramadan. Setinggi itu sehingga Bapak menjadikan Bapak sekarang ini sudah setinggi ini. Filosofi yang terkait tapi tanpa disadari Bapak gitu. Alhamdulillah. Ya mungkin Kayak ya. Kanjeng. Baru kayak Kanjeng Mungkin Sunan. tadi kalimat saya ini semua karena barokahnya Kudus lah kira-kira. Ah. Nah, untuk harapan Bapak sendiri terkait dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tentang pergerakan Kudus dan Kudus ini bagaimana, Bapak? Iya, iya. Proses pilkada kemarin itu kan memang luar biasa. Iya, Ya. memang Saya sangat kira luar hampir biasa. semua daerah sih nggak cuma Kabupaten Kudus ya, semua daerah pasti sama. Karena kayak Jawa Tengah itu kan mayoritas, sebagian besar memang pilkadanya itu 2 calon, sehingga relatif gesekannya juga pasti ada saja kan kira-kira gitu. Tapi siapapun bupati yang terpilih dan wakil bupati atau gubernur wakil gubernur itu adalah terpilih melalui proses yang sangat demokratis, yang sangat demokratis. Hari ini apa sih yang bisa diumpetin, nggak bisa diumpetin kok. Sudah kelihatan semua, Bapak. Kira-kira gitu kan? Betul. Dan masyarakat hari ini sudah cukup cerdas untuk menyalurkan pilihan-pilihan politiknya. Jadi bupati yang hari ini terpilih dan wakil bupati sudah melalui mekanisme yang sangat demokratis. Dan mereka mendapatkan mandat dari masyarakat untuk kemudian dengan semua idealisme, janji, campaign yang kemarin-kemarin dilakukan ya, betul. yang tentunya diharapkan untuk bisa diwujudkan di masa-masa yang akan datang. Nah, tentu wajib hukumnya saya kira buat semua stakeholder yang ada di Kabupaten Kudus. Dan saya sudah tulis juga di sosmed saya. Ada, Pak. Ada. Wajib hukumnya buat semua stakeholder yang ada di Kabupaten Kudus. Kalau saya dalam konteks PJ kemarin berarti OPD. Ya. Mungkin ada tokoh masyarakat, kemudian ada yang lain kan. Perlingkup itu, Bapak. ya. Ruang lingkupnya masing-masing untuk kemudian mensukseskan apa yang menjadi program-program kerja yang kemarin sudah dideklar oleh para bupati dan wakil bupati itu. Karena semua program kerjanya bagus. Kan gitu ya. Nggih, mengarah lah. Nah, sehingga sekali lagi menurut saya semua harus sengkuyung bareng untuk kemudian membantu merealisasikan semua iktikat baik itu, karena tahu ujungnya kembali juga ke masyarakat Kabupaten Kudus. Dan saya sangat mengapresiasi kinerja semua teman-teman, apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu, apakah itu Forkopimda, apakah itu tokoh masyarakat, semua saja, bahwa pilkada Kudus kemarin betul-betul clear, smooth, masyarakat ya kondusif, harmonis, demokratis, nah, kira-kira kan gitu ya. Iya. Sehingga pasca pilkada kita bisa lihat sehari 2 hari setelah pilkada ya semua sudah kembali dengan Kegiatan-kegiatan aktivitasnya normal. masing-masing yang ada di Kabupaten. Itu sih Mas kira-kira gitu. Berarti memang sudah menjalin dari mulai perlingkup tadi, Bapak nggih, disebutkan harapan-harapan yang tentang ini Pak pemimpin bupati yang baru dan wakil bupati yang baru ini loh, Pak. Iya, iya, Nah, iya. ini harapannya Bapak itu memimpin Kudus ini apakah melestarikan hal-hal terkait budaya atau bagaimana gitu, Bapak? Ada satu kaidah santri saya kira ya yang mungkin bisa dipegang oleh semuanya, muhafadzatu ala qadami sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Saya kira ini bisa dipegang oleh setiap pemimpin manapun untuk kemudian selalu menjaga dan melestarikan apa-apa yang sudah baik dan selalu berinovasi dan terus-menerus berikhtiar untuk menghasilkan hal-hal yang lebih baik lagi.
kebaruan-kebaruan yang mungkin nanti akan dihasilkan. Tapi tradisi lama, terus kemudian adat istiadat, kebudayaan, tata kelola birokrasi itu juga pasti harusnya dijaga sedemikian rupa karena sudah baik misalnya, dan terus-menerus mengikhtiarkan yang lebih baik lagi. Dan orang jadi pejabat publik, bupati itu kan sebetulnya sudah bekerja dengan aturan. Betul. Kalau misalnya programnya relasi dengan kementerian tertentu, ada Permendikbud yang mengatur. Kalau berurusan dengan provinsi, ada peraturan gubernur yang kemudian juga gitu, mengatur. Iya. Sudah tertata. Kalau berurusan dengan misalnya konteks lokal Kabupaten Kudus, ada peraturan bupati yang kemudian bisa menjadi landasan kerja. Nah, sebetulnya asal itu semua ditaati, asal semua itu diperhatikan, dan kemudian disesuaikan dengan tadi apa yang menjadi cita-cita dan harapan, itu insya Allah siapapun akan mampu melaksanakan aktivitas itu dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu sih. Nah, kemarin kan Bapak juga sudah memimpin di Kabupaten Kudus ada 2 event besar juga ya Pak, pemilu dan pilkada. Itu gimana Pak untuk rangkaian yang telah Bapak lakukan untuk sampai suksesnya pemilu dan pilkada itu gimana Pak? Ya, kata kuncinya kembali kolaborasi. Kolaborasi. Karena kan ini bukan pekerjaan satu instansi ya. Iya. Ada pihak yang paling bertanggung jawab, pada KPU, Bawaslu dalam hal ini. Pemkab support, anggaran kan dari Pemkab untuk teman-teman di TNI, Polri ataupun di Satpol PP segala macam gitu kan. Itu termasuk KPU dan Bawaslu kan kira-kira kan gitu. Intinya kolaborasi yang baik. Dan ini proses yang saya kira sangat alamiah kok, berjalan di semua kabupaten kota. Bahwa saya kira kadang-kadang ada riak-riak, ada orang protes sana sini, yang wajar saya kira. Namanya itu manusia dimanapun ya. Jangankan kok sekelas kontestasi pilkada, pilgub atau pilpres, di rumah kita masing-masing antara anak kita aja ya kadang-kadang ya rame ya ada kan, berantem ya ada kan gitu kan. Punya itu satu keinginan rumah masing-masing. kan. Satu rumah. Apalagi lingkupnya lebih besar. Tapi yang penting di atas semua itu adalah masyarakat kondusif. Pelayanan publik tidak terganggu. Betul. Dan kira-kira kan Iya. gitu. Orang mau ngurus ini itu ya tetap aja berjalan sebagaimana biasa. Tidak ada. Kawan-kawan di kepolisian misalnya menjaga kondusivitas, kalau ada kes-kes lain orang laporan kan tetap direspon juga kan, kira-kira kan iya, gitu. betul, Bapak. Orang bikin KTP juga tetap dilayani, orang bikin SIM tetap dilayani. Nah, kira-kira gitu. Jadi sehangat apapun situasinya kemarin, tidak mengganggu layanan publik, itu yang paling utama. Karena itu juga yang dipesankan oleh dari Mendagri saat itu, pada saat kita diminta secara khusus mengawal jalannya pilkada baik itu tingkat kabupaten maupun provinsi di waktu yang kemarin. Oh gitu. Untuk momen Bapak, untuk pengamanan pilkada, apakah ada momen menarik? Waktu patroli mungkin? Iya, karena kita naik motor ya. Ya itu. Asik mungkin Bapak ya itu. Saya mungkin baru pertama kali kemarin naik motor itu dikawal pasukan senjata lengkap kan gitu ya. Iya, Bapak. Ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim Itu semua juga, kan gitu ya. Saya baru pertama kali itu mungkin dikawal. Biasanya naik motor aja kan, kita kan ke warung nyari mie ayam apa nyari Iya. Indomaret ya, biasanya kan gitu aja. Tapi baru kemarin. Tapi ini kan saya kira bentuk dari cipta kondisi. Betul. Bentuk dari cipta kondisi bahwa masyarakat betul-betul oke, nggak ada masalah kok, kemudian dengan menyalurkan aspirasinya dengan baik lah kira-kira kan gitu. Mungkin itu ya, satu naik motor bareng dikawal pasukan bersenjata. Pasukan bersenjata lagi. ternyata ya padahal saya pikir ya aman-aman saja sebetulnya, tapi itu karena sekali lagi itu bagian Iya, dari betul. Cipta kondisi. Cipta kondisi. Satu lagi mungkin kalau buat saya pengalaman yang menarik itu apa ya, pas meninjau salah satu TPS, tapi bukan yang pilkada, yang pilpres kemarin. Oh yang pilpres Iya. Pak. Nah, itu kan kebetulan pas banjir kan. Ya. Iya. Nah, ada beberapa TPS yang kita khawatirkan kan kemudian kena Ya, banjir. imbas itu, Pak. Walaupun yang paling parah Demak sebetulnya Iya, kan waktu gitu itu. kan. Ya, buat saya yang menarik adalah itu pengungsi dari Demak kita tampung Di sini. Kudus, kebetulan di terminal saat Betul. itu. Iya. Sementara mau pilkada. Nah itu. Mereka kehilangan semua identitasnya. Wah itu. Momen itu berarti Pak yang jadi ingat. Kita nih misalnya KTP kita hilang aja udah bingung, Mas. Bingung. Iya. SIM kita hilang bingung. Iya. Itu semua mereka yang banjir itu tidak punya identitas sama sekali. Yang kena banjir semua habis. Hilang semua Bapak. Itu gimana? Sementara mau pilkada, mau kemudian
sebentar lagi nyiapin anak mau masuk sekolah segala macam kan. Nah itu salah satu momen yang buat saya terus ini gimana ya teman-teman yang pengungsi itu. Ya untung waktu itu kan terus ada Pak Gubernur datang, Iya, kan kira-kira gitu ya. betul. Ada teman-teman dari Dinas Pendidikan ngumpul, Dinas Sosial ngumpul. Ayo teman-teman ini gimana caranya diberikan kemudahan sehingga bisa mendapatkan kembali dengan enak semua identitas-identitasnya sehingga mereka bisa kembali melaksanakan aktivitasnya dengan lancar. Kalau ijazahnya hilang ya gimana caranya dibikin lagi. Kalau misalnya KTP-nya hilang ya segera didapatkan lagi dan ya pokoknya semua itu lah. Solusi-solusi Solusi-solusi semacam itu dan itu terjadi dalam situasi banjir kemarin Banjir. menjelang Pilpres. barengan. Barengan kan. Sementara kan salah satu mungkin bukti orang akan nyoblos. Nah, dari itu Kan KTP. itu Iya. identitas kan itu betul. Nah, kan identitas, surat, segala macam Dari nggak ada yang pegang semua. Ini solusinya kayak apa? Nah itu salah satu mungkin pengalaman menarik saya sehingga kemudian bisa Carikan solusi terbaik, Bapak. carikan solusi terbaik untuk itu semua. Untuk pembangunan daerah, Bapak, banyak warga masyarakat mengapresiasi pembangunan jalan yang ada di Kudus dan memudahkan mobilitas warga nih. Yang paling terbaru ini kan jembatan itu. Makanya ceritakan sedikit, Bapak. Ini yang mana? Jalan dulu atau jembatan dulu? Jalan dulu boleh. Oke. Jadi sebetulnya gini, kalau yang namanya pembangunan itu kan sudah direncanakan tahun sebelumnya. Saya itu hanya melaksanakan, Mas. Oh. Dari apa yang sudah direncanakan di tahun sebelumnya. Di tahun 2023 berarti Betul. disusun Iya. untuk anggaran 2024. 24. Sudah ketok palu, saya hanya tinggal jalankan saja. Hanya begini. Saya selalu bilang, tolong semua pekerjaan apapun itu harus dilandasi dengan good governance yang baik. Pekerjaan itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang direncanakan. Betul. Kan kira-kira Iya. gitu. Dan itu harus betul-betul send and delivered ke publik sehingga bisa menjadi solusi pembangunan itu terhadap semua persoalan yang ada. Nah, sehingga di 2024 ini ya saya hanya melaksanakan yang sudah direncanakan plus beberapa inisiatif baru mungkin karena ada anggaran perubahan kan. Oh iya. Nah, yang paling gampang anggaran perubahan kan yang kayak renovasi stadion Merku yang Betul, kecil-kecilan, kan gitu kecil-kecilan. kan. Terus kemudian juga ada maintenance jalan. Kalau itu nggak terlalu ada isu, Mas. Oh gitu. Yang menurut saya paling monumental adalah memang Karang Sambung, Karang Sambung. Jembatan Iya. itu. jembatan. Itu sudah 16 tahun di request Request 16 tahun. sama masyarakat Kudus, Pemkab dan semua stakeholder. Sejak zamannya Pak Mustafa jadi bupati. Iya. Itu Sudah lama. Waktu saya sekolah Bapak itu. Lewat Karena iya lewat situ gantian nunggu. Apa istilahnya orang bilang jembatan kesabaran ya? Iya, kesabaran. Nah, Penuh adrenalin gitu, Bapak. iya. Nah, Karang Sambung itu saya datang pertama di Kudus. Ada musrembang setelahnya. 1-2 hari setelahnya. Salah satu pertanyaan itu ya, jembatan itu. Langsung menuju ke situ, Bapak. Langsung ya. Ini kapan? Kapan? Kita udah usulkan ini itu segala macam. Ya, saya mikir ini sebetulnya persoalannya di mana? Kok sampai 16 tahun nggak selesai-selesai? Kan gitu ya. Ada blessing in disguise. Saat banjir kemarin itu juga. Saat banjir, Pak Basuki kan ke Kudus Iya. 2 kali. Iya. Saya kebetulan dampingin. Wah, itu. Makan siang di Gasasa situ. Di luar bahas banjir, di luar bahas apa pengungsi, di luar bahas ini iseng-iseng saya bukain YouTube ke Pak Basuki. Iya. Pak, ini ada satu jembatan di Kudus yang sudah lama gitu kan di request sama masyarakat untuk dilakukan renovasi atau perbaikan atau apa. Nah, cuman saya kan saat kemarin-kemarin belum terlibat secara langsung. Mumpung saya ketemu dengan Pak Basuki, saya kasih videonya. Nah, Situasi Karang Sambung pada saat hektik pagi. Kan gitu ya? Iya. kayak apa itu, Kayak Bapak? apa? Ini Pak situasinya kayak begini. Oh, gitu ya Mas. Ya sudah. Nanti saya perintahkan dirjen terkait untuk kemudian dibongkar dan diperbarui. Oke, matur nuwun. Ya sudah, proses berjalan, diskusi, benerin spek, ngajuin anggaran, berapa yang paling pas untuk kemudian pembongkaran ini, situasinya seperti apa. Ya singkat kata singkat cerita, Desember kemarin alhamdulillah Terrealisasi. terrealisasi. Alhamdulillah. Mulai pengerjaannya ya. Iya. Nah, nanti insya Allah 8 bulan maksimal. 8 bulan. Moga-moga ya kalau pengen cepet ya 6 bulan 7 bulan kita harapkan sudah bisa dipakai. Oh, Jadi iya. dipakai, Pak. Menanti itu masyarakat itu. Itu yang bikin salah satu yang saya puas Pak. Wah,
Meskipun request. belum jadi tapi sudah puas ya Pak ya. Ya kan itu Karena hanya tinggal tunggu terrealisasi ya. Tinggal tunggu waktu. Terrealisasi. Salah satu goals di Kudus yaitu Bapak. Penantian 16 tahun masyarakat Kudus akan jembatan Karang Sambung bayar tuntas kira-kira kan. Betul. Iya. Nah itu sendiri itu juga kan masyarakat mengapresiasi itu kan sampai ada tuh Pak yang bilang kenapa Pak Hasan ini nggak nyalon aja jadi bupati ikut kontestasi kemarin itu Pak. Gimana itu Pak? Itu saya sering guyon di jawaban IG saya. Lah ini. Iya, saya sering jawaban guyon di IG saya tidak punya duit. Tapi berarti kan masyarakat sangat mengapresiasi. Betul. Berarti memang mengharapkan untuk Bapak itu masih Itu sosok jawaban itu. guyon Sosok Pak Hasan ini Iya. memang dinanti kan gitu. Saya ASN. Saya tuh ASN. Ya sama kayak teman-teman kepolisian, TNI, Polri kan kita bekerja karir ya. Iya. Saya bekerja karir dan apa namanya 1 tahun ini saya belajar banyak. Sebetulnya banyak Mas yang minta saya untuk maju itu kemarin itu banyak. Iya, banyak memang. sekali memang. Banyak sekali, Komen-komen Pak. itu saya juga kalau lihat-lihat Kita mantau kan Iya. kelihatan, wih kok Ya cuman balik lagi saya tuh ASN. Saya di sini hanya penugasan 1 tahun. Untuk kemudian apa namanya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ada satu lagi sih. Apa ini? Ini urusan agak mampu spiritual. Nah, ini keren. gimana Pak? Jadi Wong Kudus itu nggak bisa jauh-jauh dari Iya, sini. Emang. religius kami Keterkaitannya Pak. Jadi gini, waktu saya ke sini, awal-awal ditugaskan. Sebelum berangkat ke Kudus, saya kan sowan guru saya di Jakarta, Habib Zindan. Saya bilang, Habib, saya mau ditugaskan ke Kudus. Ngapain Mas? Gitu. Jadi bupati, Habib. Gitu. Beliau diem. Kemudian bertanya 2 hal. 1, itu Anda yang minta atau Anda yang diminta? Kan gitu ya? Iya, betul. Betul, Pak. Saya yang diminta. Saya udah nyaman jadi direktur di Jakarta kok. Itu kan terus diminta saya jadi bupati di Kudus. Itu saya yang diminta. Oke, clear. Pertanyaan kedua, Mas. Untuk Anda jadi PJ bupati, pakai duit nggak? Itu pertanyaan itu. Iya, saya jawab 100% saya nggak pakai duit. Kalau Anda diminta dan Anda tidak pakai duit, Anda jalan. Laksanakan. Karena ini bahasanya Habib Zindan ya, Iya. bukan bahasa saya. Iya. Anda dipanggil sama Kanjeng Sunan Kudus untuk berkhidmah di sana selama 1 tahun. Memang itu Memang panggilan spiritual tersendiri. hikmah tadi ya. Hikmah, Makanya saya selalu Betul. menggunakan bahasa di sini saya khidmah hikmah. kepada masyarakat Kudus yang ada Kanjeng Sunan Kudus di sini. Nggih. Nah ceritanya akan lain kalau saya maju pilkada. Bukan hikmah lagi, bukan jawaban dari Habib lagi. Pasti. Anda bisa bayangkan kan? Bisa. Ceritanya akan berbeda kalau kemudian saya maju. Omongan guru saya tadi itu pasti kan sudah berbeda dengan realitas yang ada di lapangan. Betul. Ini persoalan kepercayaan yang saya pribadi saya yakini. Nah, oleh karena itu buat saya selama 1 tahun ini sudah luar biasa memberikan warna, memberikan pengalaman, pembelajaran yang itu menjadi sekali lagi bekal saya nanti untuk melanjutkan etapa, episode atau khidmah saya berikutnya Hikmah. di masa-masa yang akan datang. Nah kalau dalam 1 tahun ini Bapak, Heeh. penghargaan yang telah Bapak raih banyak sekali tuh Pak kami lihat yang ada di IG itu. Tapi yang memang Aku inget-inget ya. Ya. Oh iya, kan saking banyaknya. Yang paling berkesan selain tadi Yang dagangan paling itu berkesan tadi. itu menurut saya ada mungkin 4 atau 5. Yang pertama sebetulnya banyak ya, Iya. tapi Banyak yang sekali mungkin paling memang. berkesan itu 4 atau 5. 1 anugerah kebudayaan Indonesia yang tadi Iya. Mas. Itu karena kita Mas. ngalahin Solo, ngalahin Mas. Bali karena Mas ya. tadi. 1 itu. Kemudian yang kedua adalah Kudus ini mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten dengan pariwara anti korupsi terbaik di Indonesia. Salah satu pariwara anti Pariwara korupsi terbaik anti di korupsi. Indonesia. Itu yang membuat saya bangga. Bangga. Iya. Mm-mm. Kemudian yang ketiga, penghargaan yang ketiga adalah saat kemudian pemerintah Kabupaten Kudus ini
apa itu terkait dengan penataan lalu lintas itu loh Mas, yang kemarin itu kan iya. kerja kolaborasi ya, Iya, dari betul, Pak. Dishub, dari Polres juga ada, Iya. teman-teman Polres kan Iya. juga ikut presentasi di Betul, Jakarta. betul, gitu. betul. Itu juga salah satu yang kemudian membuat saya happy gitu ya. Ini sekali lagi membuktikan kolaborasi yang luar biasa lintas sektor Betul. antara teman-teman Pemkab, teman-teman dengan Polres, terutama lalu lintas gitu Iya. ya. Iya. Dan kemudian kita pasang apa namanya yang alat pemantau otomatis. Iya, betul. Nah, itu juga CCTV itu, ya. CCTV itu yang ketiga yang membuat saya agak apa namanya sangat terkesan. Kemudian yang lain itu saat kami mendapatkan penghargaan sebagai saya pribadi nih Iya. konteksnya Santri of the Year. Santri of the Year. Bapak sendiri itu Bapak ya. sendiri. Santri of the Year untuk kategori kepala daerah di tingkat kabupaten. Wis, keren. Memang Tahun dari 2000. Kudus, Bapak juga santri memang. Ya, Dapat itu penghargaan juga Santri of bikin the Year saya juga. apa namanya agak amazed juga ya gitu Amazed ya. Ya, tapi ya sudah gitu kan. Itu kan orang lain yang nilai bukan saya kan Iya, gitu kan. betul. Itu kami dapat Santri of the Year tahun 2024. Terus kemudian mungkin satu lagi itu berkaitan dengan kesehatan kalau tidak salah. Kesehatan. Berkaitan dengan kesehatan di mana kemudian kita mendapatkan banyak apresiasi juga berkaitan dengan dunia kesehatan. Nah, sebetulnya yang lain ya banyak ya, tapi Banyak. saya mungkin nggak sebutkan satu persatu, tapi itu beberapa hal yang mungkin menurut saya sangat berkesan Berkesan. dalam proses penghargaan. Tapi yang perlu saya garis bawahi begini, semua penghargaan dan capaian itu bukan saya pribadi. Saya itu hanya kebetulan mewakili pemerintah kabupaten atau masyarakat Kudus menerima saja. Itu kinerjanya kan kinerja teman-teman semua. Betul, Pak. OPD terkait. Betul. Misalnya contoh nih, masalah pariwara anti korupsi. Anti korupsi. Iya. Itu kan kerjanya teman-teman inspektorat Iya. dengan para pimpinan OPD, dengan para camat, kepala desa, Betul. semua Forkopimda. Kan kira-kira kan Iya. gitu. Masalah kebudayaan tadi contohnya. Itu kan juga walaupun ada OPD yang jadi leading sektor, tapi kan sebetulnya aktivitas kebudayaan itu kan adanya di tingkat grassroots, Mas. Ya kan? Iya. Ono sewu kupat, ono dandangan, Iya. kan kira-kira gitu ya. Dan mungkin banyak sekali event-event yang lain yang itu bertebaran di desa-desa. Sebetulnya kan itu kinerja teman-teman itu semua. Kebetulan saya hanya hadir mewakili pemerintah kabupaten untuk menerima anugerah itu. Jadi pada hakikatnya semua capaian itu adalah kinerja dari masyarakat Kudus, pemerintah kabupaten, dan semua stakeholder yang kemudian bersama-sama menjadi bagian dari success story. Betul. Betul sih. Kalau di sektor pendidikan juga kayak ada juga itu Pak yang Kudus itu jadi siswanya apa ya? Oh, iya. Terbaiknya kan ada itu. Ada. Ini. Itu Jadi malah saya menarik. Itu Pak. Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2024 ya. Duta Teknologi itu seorang itu untuk apresiasi guru ya. Iya. Guru yang menjadi duta teknologi Kemendikbudristek tahun 2024 salah satunya secara nasional itu kan ada 34 atau 35 saya lupa. Iya. Itu adalah guru dari Kabupaten Kudus. Keren sekali. Jadi itu event yang secara rutin dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencari guru-guru terbaik yang memiliki literasi IT yang bagus, Bagus. yang kemudian bisa mengajar dengan enak dan bisa menginfluence Iya. proses belajar mengajarnya dengan pendekatan teknologi sehingga dia bisa menjadi etalase berjalan. Oh, Bagaimana teknologi itu dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Dan itu salah satu yang terbaik di tahun 2024 jatuh dari guru di Kabupaten Kudus. Ini dan belum ada sejarahnya itu. Iya. Baru kemarin aja, tahun ini aja. Sekian kali perlombaan yang lain selama bertahun-tahun kita nggak pernah menang. Artinya baru kemarin tahun 2024 alhamdulillah salah satu guru dari Kabupaten Kudus menjadi duta teknologi Kemendikbudristek 2024. Pak Hasan, Iya. pendidikan adalah salah satu syarat untuk daerah akan maju ini sesuai dengan bidang Bapak. Betul. Kira-kira Bapak sudah melakukan apa ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan peninggal Bapak di Kudus ini, Pak? Sesuai bidang. Saya yang dari awal itu sangat yakini adalah Kudus itu punya DNA pendidikan yang luar biasa. Tadi
disebut Gus Jigang kan. Ya, Kalau bahasa orang dulu kan ngaji ngaji. istilahnya. Sekarang pun juga ngaji. Masih. Atau belajar. Belajar. Apapun istilah yang kita pakai. Tapi tradisi orang belajar di Kudus itu sudah tinggi dari dulu. Kan gitu. Saya kira tinggal kemudian support dari pemerintah untuk memastikan aktivitas mengaji dan belajar masyarakat dan semua komponennya itu jalan dengan baik. Kalau ditanya, apa yang kemudian sudah kita lakuin untuk itu? Kebetulan basic saya mungkin Kementerian Pendidikan Ya. dan saya orang teknologi. Ya. Awal saya masuk sini, semua guru yang ada di Kudus itu harus melek dengan teknologi informasi. Karena hari ini mereka ngajar beraktivitas tidak bisa lepas dari teknologi yang ada di depan, belakang, kanan, kiri mereka semua. Maka saya bikin pelatihan 1000 guru untuk memastikan mereka bisa memanfaatkan teknologi pembelajaran itu dengan baik. Dan salah satunya tadi saya cerita di awal, Iya. salah satu guru berhasil menjadi Duta. duta teknologi Kemendikbudristek 2024. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya tuh awal-awal masuk sini sering dapat DM. Pak, kenapa guru-guru di Kudus itu enggak susah sekali masuk dapodik? Iya. Ya, itu Mungkin itu. saya nggak tahu Iya. teman-teman Iya. Polres dapat DM itu enggak? Ya mungkin Acun ceritanya Atau pertanyaan-pertanyaan ya, lah. saya sering dapat DM itu karena mungkin mereka taunya saya orang Kementerian Pendidikan. Ya. Iya. Ya saya panggil kepala dinasnya, saya panggil ketua PGRI, saya panggil beberapa kepala sekolah. Situasinya seperti apa sih, gitu kan? Ini mas, gini. Oke, sekarang ada berapa guru yang nggak masuk dapodik? Hampir 1000 guru wiyata sekudus. Itu jumlah yang sangat banyak. Banyak sekali. Hampir sama dengan satu anggota teman-teman Polres sekabupaten Buat satu Kudus. Polres itu, Bapak. Nah, kira-kira kan gitu. Saya cek, saya teliti, saya cari akar persoalannya di mana. Ya sudah, saya udah ketemu jawabannya. Yang Anda lakukan harus ini. Anda lengkapi syarat yang ada di sini. Yang penting ikuti aturan mainnya dari Kementerian Pendidikan, sisanya urusan saya. Kebetulan saya orang Kementerian Pendidikan, saya pakai semua jaringan yang ada di Jakarta. Ya. Setelah ini akan ada guru-guru dari Kudus melengkapi persyaratan untuk bisa masuk ke dapodik macam-macam gitu ya. Iya. Tolong jangan dipersulit. Kalau memang sudah syaratnya oke, clear, kasih dia namanya NUPTK. NUPTK. Nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Dan apa yang terjadi hari ini, hampir 1000 tadi guru itu sebagian besar sudah mendapatkan NUPTK, artinya terregister di dapodik. Dan apalagi yang didapatkan setelah itu, sebagian di antara mereka kemarin keterima menjadi ASN P3K, P3K. pada saat persyaratan ujian yang kemarin Iya. dilaksanakan itu. Itu saya kira menurut saya juga sangat berkesan dalam dunia pendidikan yang ada di Kudus, Kabupaten Kudus. Kira-kira itu sih ya. Sisanya satu lagi yang menarik saya kira adalah belum lama Kudus itu kan diteliti Iya. sama OECD Iya. terkait dengan social and emotional skills untuk kemudian guru-guru maupun peserta didik. Dan seluruh dunia yang diteliti itu nggak sampai 20 kota. Indonesia Salah satunya Kudus. cuman Kudus. Indonesia cuma Kudus. Indonesia cuman Indonesia Kudus. cuma Kudus. Cuman Kudus yang diambil sampling. Dan hasilnya bagaimana itu, Bapak? Kita nggak kalah dengan semua negara-negara yang ada di luar terkait dengan keterampilan sosial dan keterampilan emosional para peserta didik yang ada di Kabupaten Kudus. Berarti bisa bersaing. Bisa bersaing. Sebenarnya- Dibandingkan dengan negara kayak Iya. Singapura, Brunei, Finland, ada data statistiknya nanti teman-teman bisa browsing ya. Tapi ini sekali lagi meyakinkan saya bahwa DNA pendidikan Kabupaten Kudus itu luar biasa. Luar biasa sekali, Bapak. Biasa. Dan itu yang nyurvei OECD. OECD itu adalah lembaga yang ngeluarin perangkat PISA. Oh iya. Susah Kalau sekali, Anda Pak, pernah dengar masakan PISA Iya, kan? pernah dengar, Pak. Dengan indeks ini, indeks ini, Iya, kan iya. begitu. Nah, OECD itu adalah yang kemudian mengeluarkan instrumen itu yang dipakai semua negara Iya. untuk bicara kualitas pendidikan yang ada di sana. Dan salah satu yang produk terbarunya OECD adalah keterampilan sosial dan keterampilan emosional. Kudus tidak kalah dengan kota-kota besar yang lain di seluruh dunia ya, berdasarkan hasil Betul. survei dan Survei. pengamatan. Bisa dari bersaing ya, Bapak, ya, OECD. dari situ. Itu sekali lagi semakin meyakinkan saya bahwa memang Kudus itu blessing, diberkahi, dianugerahi dengan DNA dunia pendidikan. DNA pendidikan Ya yang tinggal luar kemudian biasa pada sekali. akhirnya kan goodwill saja ya Iya. dari semua pihak untuk kemudian memudahkan, kemudian juga pada akhirnya
memberikan ruang dan kemudian mengapresiasi terhadap dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kudus. Saya kira itu sih. Kalau berkaitan dengan budaya Bapak, budaya Kudus yang memang agak kental dengan mitos-mitosnya gitu. Apa ini contohnya nih? Contoh Kayak yang kayak tadi. kayak yang tadi Bapak yang disinggung menabuh gendang, Gendang apa di itu? menara. Di menara. Melewati Kolo Cokro itu kan mitos yang sangat sakral sekali Bapak ini. Sampai ada yang DM ke Ada yang Mimin. tanya? Iya. Gimana itu? Min, ingetin Bapak. Wih, Iya, takutnya kalau lengser. menurut Bapak gimana ini Bapak? Berkembang ini. Ada 2 kota di Indonesia yang semua pejabat itu sangat takut masuk ke dalamnya. Mana itu Bapak? 1 Kudus, 2 Kediri. Oh, itu Kediri. Kediri. Di Jawa Tengah itu ada Kudus, di Jawa Timur ada Kediri. Kudus ya mungkin yang jenengan cerita tadi. Kolo Cokro. Tidak hanya jenengan yang diingetin. Saya tidak hanya di DM, diomongin langsung di Parani. Pak, tolong pertimbangkan lagi. Tolong pertimbangkan lagi kalau Bapak akan masuk ke makamnya Kanjeng Sunan Kudus, apalagi kemudian tadilah semua cerita-cerita. Kalau saya ditanya bimbang atau tidak bimbang, pasti bimbang. Tapi kan saya santri. Kalau saya bimbang, pasti saya tanya guru saya. Iya. Kan gitu kan? Iya, betul. Saya tanya ke Habib Lutfi, Maulana Habib Lutfi, langsung saya tanyakan ke beliau, Bah, ini pripun? Saya mau bikin acara pelantikan ataupun aktivitas di seputar menara dengan mitos yang hari ini ada. Beliau jawab begini, Gus, dia kalau manggil saya Gus, Iya. Gus, sing jenenge wali, kekasih Gusti Allah, itu semuanya ulama. Dan yang namanya ulama itu pasti warasatul anbiya. Kan kira-kira Iya. gitu. Dan yang namanya warasatul anbiya, salah satu sifat kenabian yang itu diwariskan oleh nabi dan pasti dipegang oleh semua ulama dan para aulia, itu adalah kasih sayang kepada umatnya. Nabi kan kalau pas mau wafat itu kan kalimatnya kan umati. Kan kira-kira gitu. Iya. Makanya kalau jenengan sebagai pejabat misalnya masuk ke sana, yang dipikirkan, yang dibatin dan frekuensinya disambungkan, yang dipikirkan adalah umati, bukan badi gitu ya. Sama tapi berbeda intonasi. Itu insya Allah tidak akan ada persoalan. Tapi badi itu dari kalimat saya ya, bukan Iya, kalimat betul ulama. Bapak. Kalau kalimatnya apa kan, bahwa Kanjeng Sunan itu pasti welas asih. Tidak ada ceritanya wali ulama itu mencelakakan umatnya, itu enggak ada. Itu keyakinan saya. Satu keyakinan itu Bapak. Ya. Kalau kita minal hadirin misalnya sowan kepada Kanjeng Sunan, dan saya beberapa kali loh Mas masuk ke makom. Oh. Makom cungkupnya Kanjeng Sunan, Kanjeng itu Sunan. saya beberapa kali. Dan setiap kali saya beberapa kali ke situ, saya pasti matur ngudoroso, curhat, kira-kira gitu ya. di dalam itu ya. Iya. Iya. Di luar baca tahlil dan segala macam, saya mohon dibimbing selama saya menjalankan amanah. Saya nyadung duko nek bahasa Jawa ya. Iya. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon dibimbing supaya bisa menjalankan amanah dengan baik. Terus kenapa saya harus khawatir untuk kemudian melakukan aktivitas di Kudus pada saat kemarin? Contohnya adalah momentum misalnya pelantikan kepala dinas di Kolo Cokro. Nah, itu. Bahwa itu tidak dilakukan oleh sebelumnya bukan berarti tidak boleh. Kan gitu kan? Bahwa itu tidak dilakukan bukan berarti tidak boleh untuk dilakukan. Tapi selama frekuensi yang coba kita samakan, ayo kita melayani masyarakat dengan baik. Ayo kita pikirkan umat kita ini dengan baik. Ayo kita kemudian kita layani apa yang menjadi kebijakan-kebijakan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ya. Iya. Itu tidak akan ada persoalan. Dan saya selesai jadi PJ 1 tahun gitu ya, terus kemudian pada akhirnya ditugaskan kembali naik eselon 1 di kementerian. Naik ya? Naik kan? Iya. Promosi kan? Pak? Memang benar selesai tapi naik. Iya, promosi. Iya, Naik. konteksnya kan itu. Konteksnya kan itu. Tapi yang memang paling sulit dari semua itu adalah menata niat. Menata niat.
untuk terus-menerus mencoba hikmah. Umati. Kalau ada salah ya mohon di elingke. Kalau misalnya kita mengemban amanah ya tolong dipernahke. Dan itu terus terang jujur, saya beberapa kali masuk ke makam Kanjeng Sunan, ya saya curhatnya itu kepada beliau karena saya yakin beliau dengar. Iya. Karena saya yakin beliau juga menyimak. Dan mungkin memberikan arahan dengan jalan-jalan yang kita tidak tahu. Kira-kira kan gitu. Iya, dengan betul. jalan-jalan yang kita tidak, tapi pada prinsipnya itu menjadi salah satu guide saya pada saat mengemban amanah sebagai PJ Politikus. Jadi persoalan kebudayaan tadi, persoalan kolot-cokro tadi, Iya. ya itu jawabannya kira-kira. Sangat kompleks dan lengkap. Nah, ini tadi juga ada titipan pertanyaan Dari siapa ini, netizen. Pak Rudi? Oh, Yang apa dititipin ini? ke Mimin Polres Kudus ini, Bapak. Yang sering terlontar ini Iya. Pak ini. Moga-moga nggak aneh-aneh. Ini ada yang menarik nih. Apa ini? Mungkin bisa diceritakan awal mula menerima jadi PJ Bupati Kudus sampai cinta Persiku. Nah, Kalau ini, yang tadi Pak. menerima jadi PJ Bupati sudah disinggung. Sudah disinggung ini. ya, Ya, Persiku. kan udah ya, tadi udah cerita. Nah, Iya. yang Persiku ini Pak ini. Sampai cinta Persiku itu gimana, Gimana Bapak? Pak ini Pak? Loh, saya itu penggemar bola, Mas. Oh. Kalau bola mana, Bapak? Hah? Kalau boleh tahu, favoritnya. Favorit. Dulu ini kita kalau ngomong klub ya. Ya, klub ini Kita Pak. ngomong klub sebetulnya Manchester United dulu. HMU kalah Dulu, cuman ini kan kalah terus masalahnya. Belum kalah, Cuma belum menang gitu Iya, aja. makanya ini ujian kesabaran itu Lah, MU itu kan kira-kira kan gitu. Ikhtiarnya belum tambah. Nah, saya tuh punya sohib ya. Ya. Habib Hussein Ja'far. Kan tahu kan? Itu dia kan Juventus. Oh, saya Pak berarti Juventus ini saya ini. Juventus. Ya. Kalau Habibuddin Azahir Heeh. itu Inter Milan. Oh, musuh berarti ini. Jadi kalau kita ketemu bertiga itu seringnya bahas bola itu. Ah, apa sering main PS juga Pak itu? Kok Anda enggak. tahu ya? Kamu kalau enggak main Kalau main bola, identiknya kan seperti itu, main itu PS. aja pilihannya. Dan Bapak kayaknya nggak punya waktu untuk main bola. Jadi Main PS. Iya, ya jujur iya sih. Ya. Rakyatnya kan seperti itu. Pak. Iya, iya. Main bola, Itu main karena PS. hobi yang mudah, murah meriah, Iya. dan yang jelas tidak maksiat. Mantap ini. Kan gitu kan? Iya, betul Kira-kira sekali. gitu. Jadi itu Persiku. kembali ke Ke tadi. Persiku. Saya memang hobi bola, Mas. Saya memang hobi bola. Pas saya masuk ke sini, teman-teman Persiku yang di tadi kan di Iya. Liga 3 pengen naik Liga 2. Liga 2. Karena saya hobi bola, saya senang nonton bola, saya senang main bola, even senang main PS juga misalnya kira-kira Ya, gitu itu. kan. Ya saya merasa punya tanggung jawab moral. Gimana caranya ini klub bisa naik ke Liga 2. Liga 2. Karena itu kebanggaan. Dan apalagi saya diceritain udah 10 tahun Mas kita di Liga 3. Liga 3. Iya. Oke, saya bilang selama saya jadi PJ saya akan bawa ini naik ke Liga 2. Tentu tidak sendirian ya. Iya. Ada teman-teman, ada Pak Nusran Wahid, Iya. gitu kan, ada manajemen Mas Ilham, ada para pemain semua yang kita semuanya bareng-bareng, sepuyung bareng. Pokoknya targetnya kita Liga harus 2. naik ke Liga 2. Alhamdulillah, kersane Gusti Allah ya. Persiku naik Liga ke 2. Liga 2 sampai Alhamdulillah. sekarang. Walaupun Walaupun ya kalau pas main kita ngerti sendiri lah ya. Iya. Gitu kadang-kadang ngeri-ngeri sedap gitu ya. tapi kan sesuai harapan. Tapi Liga sesuai 2. harapan dulu. Liga 2. Karena memang otomatis karena kastanya lebih tinggi, persaingannya lebih ketat. Betul. Itu wajar Ada dimana. kemungkinan itu memang. Ya itu butuh effort nanti semuanya dan saya kira sekaligus minta support lah ya, Ya. teman-teman supporter semua untuk tetap Dukung. dukung. Supporter itu nggak ada ceritanya klub didukung marah itu nggak ada harus. Klub kalau kita cinta klub sejati, Iya. kayak saya senang MU tadi. Iya, betul. Oh bertahun-tahun nggak juara ya sudah. Enggak apa-apa gitu loh. Sama kayak misalnya Persiku nih main, walaupun ada beberapa kali ada kalah, ada seri. Kalau you supporter cinta sejati, kasih support dia maksimal. Kan sudah dari hati Bapak ya. Timnas waktu kalah lawan Jepang saya nonton. Di mana di Qatar. sorry yang di atas yang nggak nonton yang kemarin kalah itu terus kemudian masih semua Cina. penonton kasih standing Ya. nyanyi GBK, tanah airku Ya. aku nonton di situ Di GBK. itu timnas kalah tapi kita berikan support terbaik sama juga saya kira kalaupun Persiku menang seri atau kalah yang hari ini di Liga 2 Liga 2. karena memang kompetisinya lebih ketat kasih itu support maksimal Support. karena supporter itu kan pemain ke-12 Betul. dari setiap kesebelasan. Itulah kenapa kemudian saya cinta dan senang terus ya nonton juga gitu Iya. ya. Ada salah satu mention di IG ku yang kemarin juga cerita Pak nanti kalau ke Kudus nonton bola lagi ya kalau misalnya pas waktunya pas ya nanti kita Iya. nonton bareng lagi kira-kira gitu.
Itu sih Mas. Persiko ya Pak ya. Insya Allah. Dukungan Bapak berupa yang sudah terlihat infrastruktur dari stadion. Apa Ini aja Pak ini? kalau kemarin kan kecil-kecil saja Ya. dengan APBD. Tapi untuk bikin standar stadion dengan kelas internasional itu kan butuh biaya yang sangat besar. Betul. Itu harus pakai duit pusat, nggak bisa pakai duitnya APBD, karena untuk sekali perbaikan stadion yang segede itu, Yeah. hitungan kita itu kemarin plus minus ya kasarnya kayak Jatidiri deh, Oh, apa kayak Jepara yang sekarang Jepara. itu plus minus mungkin 30 miliar, 30 M. duitnya APBD Kudus nggak sanggup, sehingga harus butuh dari pusat untuk kemudian turun. Sebetulnya saya sudah ngomong ke pemerintah pusat, Yeah. hampir barengan dengan kayak Karangsambung ini kemarin, Jembatan. saya udah ngomong sebetulnya sudah dapat lampu hijau kira-kira untuk misalnya renovasi dan pembangunan stadion Pergu dengan skala standar itu. Ya cuman kan saya udah selesai jadi PJ ya gitu ya. Ini munculkan harapan lagi. Apakah eselon 1B kembali PJ? Nah, ini. Gimana itu, Pak? Ya kalau dari sisi surat gubernur yang kemarin aku baca sih, Iya. itu kan persyaratan eselon untuk PJ Bupati, Iya. itu kan JPT Pratama ya, Iya. itu kan eselon 2. Ya kalau eselon 1 kan nggak bisa balik ke situ. Makanya saya harus out dari PJ atau berhenti, itu kan ya karena faktor memang sudah tidak di grade itu. Nah, grade-nya JPT Madya kan lain lagi lah, Iya. kira-kira kan gitu. Banyak harapan dari masyarakat. Tentunya kaula muda, anak-anak muda, yang fenomena terjadi sekarang ini kan balapan liar ini, Bapak. Apakah dulu Bapak pernah tersirat ataupun ada informasi biar ada ajang ini diarahkan ke hal yang positif, pembangunan sirkuit mungkin? Harusnya Mengarah. ya. Harusnya ya. Harusnya ya. Karena gini, anak muda itu kondisi fase usianya itu kan dengan energi yang sangat berlimpah. Betul sekali. Yang harusnya dibuatkan adalah saluran Menyalurkan supaya mereka. energi yang berlimpah itu tersalurkan dengan positif. Iya, betul. Supaya nggak tawuran, bikinin aja ring tinju. Kira-kira kan gitu. Contoh itu, Pak, ya. Nah, kira-kira Nah. gitu. Iya, iya. Supaya kemudian tidak terjadi balapan liar, bikinin aja sirkuit. Sirkuit. Iya. Kira-kira kan gitu. Mengarah ya, Pak. Supaya kemudian orang tidak vandalisme, Iya. misalnya coret-coret kemana-mana, koordinasi. Ini loh titik-titik yang bisa kemudian dibuat seni Iya. dengan cat misalnya. Iya. Nah, intinya adalah anak muda itu energinya berlimpah. Yang harus dicarikan itu adalah saluran sebetulnya untuk itu, supaya tidak kemana-mana. Dalam konteks balapan liar misalnya, asal kita bikinkan sirkuit, itu larinya ke sana. Dalam konteks tawuran misalnya, asal kita bikinkan arena. Nah, kira-kira kan Iya. gitu, apakah dia ikut silat, apakah dia tinju, apakah dia MMA, apakah dia apa, dia pasti akan lari ke sana. Nah, harusnya idealnya kalau cukup waktu, pemerintah berikutnya ya ambil ruang di titik itu. Kira-kira gitu. Memang sudah terkoordinasi. Semoga ke depan apresiasi ataupun keinginan Pak kaula muda ini terjawab. Amin, amin, Gitu. amin. Apresiasi pembangunan jalan di pelosok desa. Bapak mendapatkan apresiasi terbaik. Masa? Iya. Saya malah belum baca. Mungkin fast responnya Bapak yang dari Indo sampai merata ke semua lini sudah terasa. Saking Sampai banyaknya ke ini pelosok sampai ke desa. pelosok desa. Oh, Jadi iya. memang sangat Alhamdulillah. merasakan, alhamdulillah. Oke. Menurut Bapak bagaimana? Balik lagi ya, tugas pemerintah itu kan memberikan layanan yang terbaik, Ya, dan ada beberapa layanan dasar yang seyogianya itu harus diselesaikan segera oleh pemerintah. Satu, pendidikan; dua, kesehatan; yang ketiga adalah infrastruktur. infrastruktur Nah, kunci. makanya harusnya semua masyarakat Kudus mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik, layanan kesehatan yang terbaik, dan layanan infrastruktur yang terbaik. Infrastruktur. Itulah yang makanya mendasari kenapa tadi dengan cerita infrastruktur sampai pelosok, Iya. masyarakat mengapresiasi. Karena itu Apresiasi. bagian dari tiga hal itu. Oh, Sebenarnya satu kalau lagi. tiga hal itu selesai, itu masyarakat cukup ini kok, cukup welcome ya dengan banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi terus terang saya baru ini loh, Baru mendengar ini, Bapak. baru dengar ini. Karena kita kan yang langsung bersentuhan Iya, dengan iya, masyarakat. iya. Apresiasi itu sering terdengar dalam suatu momen perbincangan di warung kopi mungkin. Hal-hal itu kan membuat kita Alhamdulillah semakin kalau bangga. memang itu memberikan manfaat ya. Iya, buat masyarakat. yang jelas bermanfaat buat masyarakat secara paling bawah dan sampai Iya. ke atas gitu Bapak. Siap. Nah, untuk promosi jabatan Bapak sendiri di kementerian ini, Nah. itu gimana Pak untuk kedepannya?
Kebetulan tadi sebelum dari sini saya habis dari UMK ya, pelantikan rektor UMK yang baru. Jadi tugas saya ke depan itu kan tentu saja selaku staf ahli di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi itu kan membantu Pak Menteri dalam hal ini untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis Ya. di bidang penguatan ekosistem pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Nah di situ nanti kan saya akan berkolaborasi, bekerja bersama dengan banyak para pakar, dengan banyak para pemikir, dan mungkin kalau Anda tahu yang sering viral hari ini di TikTok ada Profesor Stella. Oh Iya, iya, itu. Wakil Menteri. Wakil Menteri. Itu kebetulan saya juga pada akhirnya akan menjadi satu tim dengan beliau di luar Pak Menteri juga, di luar Wakil Menteri yang lain atau mungkin para dirjen ya, Iya. untuk membantu Pak Menteri untuk merumuskan kebijakan terbaik. Dan saya ingat kemarin salah satu obrolan dengan Profesor Stella bahwa sebetulnya daerah ini memiliki kekayaan lokal yang itu kalau diriset dengan baik itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa bernilai. Dan tadi sedikit saya sampaikan di UMK contoh terkait dengan itu. Iya. Jadi nanti kerjaan saya akan lebih banyak di sana dan memang nanti akan banyak persentuhan juga dengan pemerintah daerah walaupun di kementerian karena riset-riset berbasis kearifan lokal ataupun universitas itu kan adanya di pemerintah daerah. Nah tentu pengalaman saya sebagai PJ Bupati di Kudus ini akan sangat menopang saya kira atau sangat membantu dengan pekerjaan saya berikutnya di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Saya kira itu sih. Gitu Pak. Sebentar lagi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Bapak sudah melepas ke Jakarta untuk jabatan yang baru. Masa transisi, harapan Bapak biar tetap kondusif, stabil gitu Bapak. Iya, PJ itu kan sudah sekali lagi sudah banyak aturan yang kemudian harus dilaksanakan sesuai dengan arahan-arahan dari Kemendagri. Betul. Terutama di tema-tema spesifik yang memang harus dipantau betul, kayak inflasi, pengangguran, macam-macam. Jadi saya kira siapapun yang akan menggantikan pasti ada PJ baru mas. Ya, Pasti ada PJ baru sampai nanti pergantian ya, ini. dan serah terima dengan Betul. bupati yang definitif. Dia tinggal melaksanakan itu saja sebetulnya sesuai dengan ketentuan yang ada di Kemendagri. Tapi kalau boleh saya sedikit mungkin bukan pesan sih, tapi menjaga continuity ya. Menjaga continue. Adalah proses satu good governance yang harus kita jaga betul. Good governance, tata kelola pemerintahan yang harus kita jaga betul dengan sebaik-baiknya. Karena basis dari semua kepercayaan, kolaborasi sosial skala besar, investor akan masuk, pembangunan akan mudah, adalah kepercayaan terhadap pemerintah kabupaten setempat. Dan DNA-nya adalah tata kelola dan governance yang baik. Kalau itu dijaga, siapapun saya kira yang akan menjadi PJ dan pastinya juga harus dipegang oleh bupati berikutnya supaya pembangunan mengalir, itu Bapak, ya? mengalir dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau itu bisa berjalan, siapapun PJ-nya, siapapun bupatinya nggak akan ada persoalan. Kira-kira gitu. Sepertinya kupas tuntas dengan bahasan ini nggak akan berakhir karena ngobrol ini semakin enak, semakin seru aja. Sebelum kita selesaikan, ada game-game kecil ini. Ada games. Ada game. Iya. Kok aku malah deg-degan ya? Harus bisa langsung. Harus bisa langsung main ya, tapi tetap aman. Kita amankan. Kita satu-satu Ruli. Satu-satu. Dengan cepat. Sepak bola, voli. Sepak bola, Kopi atau teh? kopi, Lempak Karangasem, Karangasem, Jalan kaki, naik sepeda. naik sepeda, Menara, Monas, menara, Bertahan, bertarung. bertarung, Bakwan, Mendoan. mendoan, Mendoan. Tapi tingginya Pak. Laut atau gunung terakhir? Laut atau gunung? gunung. Gunung. Terima kasih Bapak Terima kasih Atas. sekali lagi. kedatangan di podcast religius di podcast kita Iya, kali iya. ini. Sebelumnya Bapak, jika Makasih. Bapak itu diberi kesempatan untuk meninggalkan warisan yang berharga di Kudus, apa yang ingin Bapak berikan? Tidak ada warisan yang lebih baik selain pendidikan dan nilai-nilai keagamaan yang itu terimplementasi menjadi laku lampah seseorang. Warisan dalam bentuk duit, mobil, kekayaan itu bisa habis dalam satu
malam. Kudus sampai hari ini terberkahi itu adalah warisan dari Kanjeng Sunan Kudus. Pesantren, masjid, nilai-nilai, toleransi, kan gitu ya. Iya. Yang itu pada akhirnya membuat tanah Kudus ini terberkahi. Karena warisan dari Kanjeng Sunan yang dia juga mungkin tidak mewariskan duit atau apa, Iya. tapi value, nilai, pendidikan, religiusitas itu yang diwariskan. Dan saya kira itu warisan terbaik buat kita sampai kapanpun. Sehingga generasi-generasi yang akan datang, khususnya di Kabupaten Kudus, akan tetap berpegang dengan nilai-nilai itu, dengan pendidikan-pendidikan itu, dengan religiusitas itu, sehingga apapun zamannya, kira-kira gitu, apapun zamannya, kayak apapun situasinya, dia tetap akan bisa survive, dia tetap bisa bertahan dengan tidak kehilangan ciri dan identitas sebagai seorang masyarakat Kudus. Saya kira itu sih luar biasa menurut Iya, saya. luar biasa. Terima kasih Bapak. Ye, sami-sami. Motivasi hari ini dan ngobrol-ngobrolnya semakin luas, wawasan kita semakin bertambah apalagi tentang Kudus. Siap. Alhamdulillah. Gitu Roli? Boleh. Iya. Boleh, kita selesaikan. Kepemimpinan yang berpengaruh dimulai dengan kepercayaan diri yang kuat, namun tetap rendah hati dalam mencapai kesuksesan. Dan dengan pengabdian yang tulus dan kerja keras, seorang pemimpin akan menunjukkan keteladanan yang akan terus dikenang. Terima kasih Bapak sudah berkenan Sama-sama. hadir di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kota yang kurang berkenan. Ya. Mohon maaf Bapak. Tapi teman-teman Polres keren sosmednya. Iya, saya tahu. Apresiasi dari Apresiasi. Iya, top lah pokoknya lah. Berkat stakeholder yang terkait tadi. Iya. Bapak. Itu. Siap. Oke Sobat Kudus, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, jangan lupa tetap like Komen. and subscribe. Untuk kedepannya kita lebih maju dan bersemangat mengundang tamu-tamu yang interaktif dan juga mengulas informasi-informasi yang lebih menarik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.